Karena ini kita akan bahas terkait dengan regular expression. Regular expression ini di bab materinya tidak terlalu banyak, hanya sekitar 16 slide kalau nggak salah. Regular expression itu kalau di dalam nanti yang kita akan pelajari adalah terkait dengan matematiknya dulu ya. Set konteksnya di sini adalah apakah nanti apakah kalau punya dalam artian set yang diterima di dalam satu finite automaton itu resultnya nanti akan seperti apa. Ada beberapa secara teori yang kita punya untuk di kasus regular expression sama finite automaton itu ada beberapa bedanya. Ini bedanya ya, inputnya dua-duanya sebenarnya sama-sama stringnya, tetapi kalau di regular expression nanti lebih pada bisa banyak sintak like ya. Artinya tidak string yang kaku gitu. Jadi nanti banyak sintak yang lebih banyak diterima di kasus yang untuk regular expression. Kemudian deklaratifnya hampir mirip sebenarnya. Jadi kalau kita mau misalkan contohnya untuk yang pertama itu berarti untuk yang di kasus yang pertama, yang saya maksud adalah yang ini, itu kira-kira berarti menerima apa itu kalau di kasusnya finite automata? Menerima apa di situ? Yang ini, yang kasusnya 01, yang pertama. Itu berarti apa? Kalau automata berarti language yang diterima itu memuat string yang diawali oleh 01. Sedangkan belakangnya nanti bisa bebas. Kalau yang kedua itu berarti diawali dengan 10. Jadi kalau kita menggunakan asterisk di belakang itu ada tandanya Anda seperti kalau di database, masih ingat ya? Di database Anda seperti akan bikin ini. Kalau di database Anda nanti akan membuat semacam like gitu ya. Like terus ada persennya di belakang. Jadi misalkan Anda mau find nama gitu ya. Where name sama dengan kemudian Anda menggunakan tanda quote atas itu kasih 01% di belakang. Sama juga dengan yang di depan, yang di kanannya untuk yang kedua itu. Yang kedua itu berarti Anda menggunakan like 10 kemudian di situ ada persen di belakang. Nah, secara representasi hampir mirip sebenarnya antara regular expression sama finite automata. Karena nanti itu gabungan dari dua atau tiga sekaligus finite automata. Kemudian kalau unique environment-nya itu kalau untuk di expression nanti Anda boleh menggunakan di bus cell itu biasanya di OS Linux. Anda pernah diajari Linux waktu pembelajaran operating system ya mestinya ya ada Linux terkait bus shell itu maksudnya sebenarnya kita akan bisa juga menggunakan itu di bus shell kemudian grep kalau Anda punya perintah itu juga di Linux juga V juga sama atau other editor juga di DBMS jadi di DBMS itu juga yang menggunakan regular expression terus kalau Anda biasa menggunakan apa namanya eh, Google Doc gitu ya. Kalau saya biasanya menggunakan contohnya Overleaf gitu ya. Overleaf untuk menulis sesuatu. Biasanya kalau saya menulis paper gitu ya, untuk meng-create PDF saya biasanya menggunakan LaTeX. LaTeX-nya itu basisnya adalah Overleaf. Nah, itu juga sama. Dia menggunakan regular expression juga. Tetapi nanti lebih banyak menggunakan string ya. Jadi bukan string yang khusus seperti ini kan binary string yang kita pakai. Nah, nanti string yang Anda pakai kebanyakan string-string yang alfabet atau bisa juga menggunakan alfanumerik. Perl script itu bahasa pemrograman yang kita pakai biasanya itu kalau misalnya dulu barangkali pernah pakai Perl, kalau saya pernah pakai Perl tapi sekarang sudah lupa bagaimana bahasa Perl itu. Waktu S2-nya saya pakai Perl. Sekarang udah lupa. Itu good for string processing. Jadi kalau nanti Anda menggunakan Perl itu sebenarnya bagus untuk string processing. Sekarang pakai Python pun juga bagus untuk string processing. Sudah cukup banyak yang menggunakan Python untuk string processing. Kalau Anda yang pakai PHP untuk web programming atau yang lain barangkali tidak terlalu fokus kepada
di kasus untuk string processing, tapi kalau untuk yang di karena dia library-nya cukup banyak, saya pikir bagus juga untuk itu. PHP juga demikian karena dia, saya pikir komunitas library-nya cukup banyak ya. Kemudian nanti ada lexical analyzer, ada leg sama flag. Untuk leg atau flag itu nanti adanya di regular expression. Kalau infinite automata itu jarang dideklarasikan. Walaupun ada, tapi tidak dideklarasikan. Secara arsitektur seperti ini ya. Secara arsitektur bahwa regular expression itu syntactic expression, jadi nanti lebih pada sintaknya seperti apa. Nanti kita akan kasih contohnya. Kemudian kalau finite automata itu lebih ke finite mesinnya kemarin, yang kita menggunakan node sama action itu. Yang kita menggunakan state yang tanda panah sama action itu. Sedangkan nanti kalau untuk di regular expression itu sebenarnya sama aja, hanya saja tidak menggunakan node atau expressionnya ini, tetapi lebih pada contoh penggunaan ini, tanda seperti ini. Itu lebih kepada regular expression-nya. Jadi misalkan contohnya kemarin kita punya masukan bahwa word itu diterima 01, kasusnya ini adalah kasus sintaknya untuk regular expression, sedangkan kalau yang kita punya kemarin di sini ada 0, ada 1, maaf, di sini ada key 0, ada key 1, kemudian ada key 2 selanjutnya, selanjutnya ada key 2, kemudian kemarin ada nerima 0, nerima 1. Kalau NFA kita menggunakan yang ini, tinggal kasih 01 masuk sini, tapi kalau di FE nanti beda lagi urusannya. Di belakang juga sama, di sini kalau NFA, di sini ada 0,1. Kalau kita menggunakan DFA, berarti sini hanya satu saja yang muncul. Sedangkan kalau yang ini, itu adalah 0 sifatnya. Itu berarti bentuk dari automata mesin untuk yang sebelah kanan. Atau juga bisa diwakili menggunakan kemarin apa, yang istilahnya delta itu apa ya? Masih ingat yang kemarin bentuknya seperti ini? Ini ada 1, itu disebut sebagai apa? Kemudian ada Q0, Q1, Q2, disebut apa? Yang ada di sini angkanya ada apa? Ada state berikutnya yang dimunculkan. Ini disebut apa? Delta itu nama lainnya adalah transition function. Jadi boleh diwakili oleh gambar ini, boleh juga diwakili oleh transition function yang dipunya. Nah, gabungan dari keduanya itu nanti kita akan menggunakan istilahnya adalah regular language. Jadi kalau regular language itu sebenarnya adalah gabungan di syntactic expression sama model automata mesin. Jadi kalau model automata mesin itu nanti kalau kita gabung dua-duanya kita munculkan, itu namanya nanti adalah formal language class. Jadi ada kondisi seperti itu. Operasi yang nanti kita lakukan, jadi untuk hari ini kita fokusnya pada operasi string ini ya, operasi language ya. Jadi kalau nanti Anda punya dua language, yaitu L sama, misalkan language L itu semua nanti ada stringnya, anggotanya, kemudian M juga sama, language juga. Maka kalau digabung, itu adalah semua string yang ada di kalau nggak ada di L, ya ada di M. Atau ada di kedua-duanya. Jadi union itu berarti semua string yang ada di L atau di M. Jadi semua string yang ada di L atau di M itu Anda perhatikan tandanya ini, OR sama tanda unionnya. Jadi ini biasanya saling menggantikan. All string that are either in L or M itu berarti di kasus itu menggunakan operasi union. Kemudian nanti ada juga operasi yang concatenate. Sebagai catatan di situ, a union of two languages produce a third language. Jadi kalau Anda menggabungkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa misalkan, itu dua stringnya mirip, tapi di konteksnya kata-katanya berbeda. Jadi misalkan ada kata-kata yang berbeda, seperti kemarin agak susah itu membahasakan misalkan apa ya? Ada yang bahasa Indonesia di bahasa Indonesia yang susah di Indonesia dijawakan atau Jawa yang susah di Indonesia kan. Biasanya yang kedua yang terjadi yaitu yang Jawa yang susah di Indonesia. Itu umumnya nanti akan umumnya nanti
mendapati third language kalau dikatakan bahasa campuran. Jadi nanti third language itu maksudnya adalah ya. Yang dimaksud third language L dan M yang berbeda. Kalau saja, ini misalkan L, ini misalkan, maka nanti L gabung M itu berbeda lagi, berbeda dengan L, berbeda dengan M. Jadi itu sudah gabungan. Sedangkan ini adalah kasusnya yang dipunyai di dua language itu. Seperti bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, ada beberapa word yang ada di keduanya. Ini bahasa Indonesia, misalkan ini bahasa Jawa. Kalau word yang ada di sini itu semakin banyak yang di tengah-tengah, itu biasanya nanti kemudian dikatakan sebagai satu rumpun bahasa. Contohnya bahasa Indonesia sama bahasa Melayu misalkan. Kemudian yang kedua adalah concatenate. Ini kok operasi seperti operasi dot. Jadi kalau Anda punya vektor itu operasinya operasi dot. Tapi di kasus ini dot itu adalah all string yang bentuknya nanti XY, di mana X itu adalah anggota L, sedangkan Y itu anggota M. Concatenate itu berarti digabung. Jadi misalkan contohnya ini ya, saya punya saya makan. Artinya misalkan bukan makan sih, bahasa Malaysia ini misalkan. Contohnya ini bahasa Indonesia, kemudian ada berpusing-pusing. Berpusing-pusing itu bahasa Melayu kalau nggak salah ya. Ada yang dari Riau kalau mungkin tahu. Berpusing-pusing itu artinya apa? Berpusing-pusing itu jalan-jalan ya. Kalau di Indonesia jalan-jalan. Nah, tuh. Berpusing-pusing itu jalan-jalan. Maksudnya keliling-keliling itu berpusing-pusing ini. Ya tahu ya. Nah, itu kalau concatenate ini berarti digabung posisinya. Ini bahasa yang satu, ini bahasa Indonesia ya. Yang ini bahasa Malaysia posisinya di concatenate. Di concatenate itu berarti digabung. Jadi saya sebenarnya pengen mengucapkan kalau sayanya di Malaysia kan jadi awak posisinya. Nah, betul ya? Saya nggak tahu sih. Saya awak berpusing-pusing gitu. Posisinya kayak gitu misalkan. Nah, tapi ini kebetulan yang mengucapkan itu orang Indonesia yang baru belajar bahasa Malaysia. Baru tinggal sehari, jadi masih lupa. Dia lupa, biasanya pakai saya kamu, jadinya awak datuk gitu misalkan kayak. Ya, jadi saya berarti concatenate. Ini saya ada di bahasa Indonesia, kita dari language yang adalah language yang berarti membentuk form seperti ini. Jadi XY, jadi concatenate aja, digabung aja. Saya berpusing-pusing, kemudian sayanya anggota L, kemudian berpusing-pusingnya anggota M. Itu berarti biasanya dot operation itu dihilangkan. Jadi terkadang kalau ada kondisi dotnya itu dihilangkan, misalkan ketemu LM seperti ini, itu sebenarnya sama maksudnya. Jadi LM ini sama maksudnya dengan ini. Jadi terkadang dotnya tidak ada. Itu maksudnya concatenate. Jadi concatenate itu adalah digabung saja. Digabung saya berpusing-pusing. Biasanya penggabungan itu ada, kalau word ya, dalam bahasa sehari-hari biasanya penggabungan itu tetap ada tandanya. Tapi juga contohnya tanda tangan. Atau yang dalam artian di situ ya, tetapi penggabungan concatenate-nya itu kita nanti beranggapan tidak menggunakan tanda spasi. Jadi ini berbeda dengan bahasa sehari-hari. Kalau kita melakukan concatenate di dalam bahasa sehari-hari, di dalam natural language, itu biasanya kalau menggabung itu ada tanda spasinya. Tadi seperti contohnya saya berpusing. Tapi di dalam kasus yang ini, XY-nya ini sebenarnya tanda spasinya itu tidak ada. Jadi seperti digabung apa adanya. Jadi untuk word baru. Yang mestinya punya makna ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan clean closure. Clean closure itu adalah contohnya kalau saya punya L
ini seperti terkait dengan automata yang kita punya, yaitu terkait dengan berapa atau anggotanya yang ada di situ apa saja. Contohnya saya punya L0 itu berarti language-nya itu adalah empty isinya anggotanya. Ini ada anggotanya enggak? Bukan himpunan kosong ya itu ya. Agak sedikit beda dengan kasusnya yang di awal kemarin, bahwa kita punya ketika finite automata itu di kasus reject itu kita L0 itu punya anggota yaitu epsilon. Anggotanya epsilon berarti kosong gitu. Kemudian kalau L1 berarti dia punya word sedemikian nanti wordnya itu anggota L. Satu terdiri dari satu. Jadi nanti contohnya misalkan binary berarti dia hanya 0,1 epsilon itu sendiri. Kan satu, masing-masing satu ya. Masing-masing satu posisinya. Terus berikutnya kalau di kasusnya L2, mohon maaf, ini tadi epsilon tidak, anggotanya hanya ini ya. Anggotanya misalkan hanya binary berarti 0 dan 1 saja. Karena panjangnya 1. Kemudian yang kedua, itu kalau panjangnya ada 2. Concatenate di kasusnya itu berarti W1, W2, di mana W1 anggota L, W2 anggota L. Boleh duplikat. Misalkan Anda W1-nya pura, yang satunya pura, berarti pura-pura. Pura itu anggota L, pura yang satunya anggota L2. Boleh duplikat. Jadi boleh diperbolehkan. Ya. Kalau ini tadi berarti hanya satu kata yang dipunyai, kalau yang ini concatenate dari isinya, dari yang sebelum. Kemudian yang berikutnya adalah kalau LI berarti concatenate dari I word. Jadi concatenate sebanyak I. W1, W2, W3, dan seterusnya sampai I. Sama juga itu nanti boleh digunakan duplikat. Terus seterusnya adalah terkait dengan ini independen ya, berarti artinya ada yang tidak diikutkan. Kalau kita L star adalah gabungan dari I lebih besar sama dengan 0, berarti L0 itu masuk ya. Nanti ini yang adalah L0 gabungkan L1 digabung dengan L2, maksudnya begitu. Jadi tanda ini adalah tanda universal untuk union. Jadi saya ulangi, tanda yang ada di sini itu kan tandanya bentuknya begini ya sebenarnya. Sebenarnya adalah bentuknya di bawahnya gini, besar daripada 0 itu LI. Nah, ini maksudnya adalah L0 digabung dengan L1 digabung dengan L2 digabung dengan L3 titik digabung dengan LI yang terakhir. Maksudnya gitu. Itu universal union. Pakai maksudnya. Saya hapus ya karena nanti di bawahnya sudah ada, cuma tidak dijelaskan ulang terkait dengan tanda itu. Jadi kalau Anda nanti punya L star itu adalah gabungan dari keseluruhan. Contohnya saya punya L-nya adalah 1 dan 00. Berarti itu anggota dari L itu adalah 1 dan 00. Maka L1 itu adalah L0 adalah epsilon. Berarti himpunan kosong isinya. Kemudian L1-nya apa? L1-nya 1 boleh, 0 boleh. Bedanya dengan yang automaton kemarin adalah kalau yang kemarin itu anggotanya kan ini panjang anggotanya. Kalau yang ini enggak. Selama dia bukan kombinasi, jadi bukan concatenate antara 1 dan 00. Sedangkan kalau L2 itu adalah concatenate-nya. Contohnya 1 digabung dengan 1, jadi terus kemudian 1 digabung dengan 00, 00 digabung 1, kemudian 00 ini digabung dengan 00. Itu berarti concatenate-nya yang dipakai operasinya untuk yang clean closure itu. Beda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu kan panjang dari word-nya ya. Kalau yang ini enggak. Ini dia menyatakan concatenate yang terjadi. Itu L1 kali concatenate. Kemudian kalau misalkan ada, itu berarti kombinasi secara keseluruhan untuk yang tersedia. Apakah harus dikombinasikan semua?
Kalau khusus untuk L3 iya, maksudnya L3 dan seterusnya ya. Itu kalau Anda perhatikan ini kan berarti satu dikombinasikan dengan satu sendiri, satu dikombinasikan dengan 00, kemudian 00 dikombinasikan dengan satu, dikombinasikan dengan 00. Di concatenate maksudnya, digabung. Dioperasikan, digabung. Sama juga dengan OL3. Jadi ini semua kombinasi dimasukkan. Sedangkan kalau L star itu adalah gabungan antara L0, L1, L2 sampai nanti kita punya batas maksimalnya berapa. Yang di kasus itu berarti tak hingga yang kita punya. Karena nanti ada L2, L3, L4, L5 dan seterusnya. L star is infinite set jika dan hanya jika di situ besarnya L lebih besar sama dengan 1 dan L tidak sama dengan jadi nanti kalau misalkan anggota di dalam L itu sendiri, misal contohnya, kalau itu adalah sama dengan 1, infinite enggak nanti L star-nya? L0-nya berapa? Ini language yang ada di language L itu hanya satu saja. L0-nya berapa? Epsilon. L1-nya berapa? Sudah ya? Hanya itu saja kan? Terus kemudian kalau L2-nya berapa? 1, 1. Kemudian sudah itu saja. L3-nya jadi 1, 1, 1. Sudah ya? Kemudian L4 dan seterusnya kan ada semua anggotanya. Sampai L berapapun ada. Makanya selama anggotanya itu lebih besar sama dengan 1, minimal 1, itu dia nanti akan infinite nilainya. Maksudnya gitu. Sekarang kan sama juga, selama dia L itu tidak sama dengan himpunan kosong. Kalau himpunan kosong kan tidak ada kombinasi yang kita bisa mainkan ya. Kosong-kosong itu kosong juga posisinya, epsilon. Jadi tidak bisa ditukarkan lagi, Bos. Jadi selama dia ada nilainya, dan nilainya apa? Selama ada anggotanya, L-nya itu ada anggotanya, dan anggotanya itu lebih besar sama dengan 1, misalkan tadi 0, 1, 0 gitu ya, nanti itu dikombinasikan itu bisa juga. Next, terkait dengan jika L itu sama dengan epsilon, maka kemudian nanti kita punya L star-nya sama dengan epsilon juga. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Coba kalau L-nya sama dengan epsilon, L satunya, L0-nya apa? Sorry, L0-nya apa? Epsilon. Kemudian L1-nya berapa? Epsilon juga. L2-nya? L-nya? Ada nggak? Epsilon itu apa? Epsilon di konkanten epsilon jadinya apa? Epsilon kan? Ya posisinya nanti epsilon terus. Sehingga kalau kita gabungkan sekarang, kalau L itu gabungkan berarti kan sama dengan L0. Kemudian dengan L1 digabungkan dengan L2 berarti adalah, ini saya kasih titik-titik ya, semua adalah epsilon digabungkan dengan epsilon digabungkan dengan epsilon, berarti hasilnya adalah epsilon. Makanya itu jika nanti L sama dengan epsilon, maka L star-nya adalah epsilon juga. Itu jawabannya saya bawahnya. Ada yang belum paham di kasus sampai ini? Kalau perlu dijelaskan ulang, boleh. Next, sudah saya kasih contohkan di situ. Kalau hasilnya itu adalah L itu adalah himpunan kosong ya, maka kemudian nanti L star itu adalah sama dengan epsilon. Nanti ini Anda coba cari jawaban gitu. Yang jelas kalau di kasus kemarin itu alfabet ya, ini alfabet ya kemarin. Alfabet adalah whole word over an alphabet E, itu agak sedikit berbeda posisinya, tetapi kalau di kasusnya untuk
kemarin kita punya bahwa language itu adalah subset dari alfabet posisinya. Jadi beda ya, alfabet star sama language star. Kalau ini clean closure, di kasus ini adalah kombinasinya ada berapa yang dipakai. Kalau kemarin kan kombinasi satu, panjangnya dua, dan seterusnya untuk yang alfabet ya. Bedanya di kasus itu. Hanya pengingat aja. Terus kemudian kita bangun terkait dengan regular expression-nya. Jadi kalau misalkan nanti kita punya E itu adalah regular expression, kemudian language itu direpresentasikan sebagai L, maka language yang ada regular expression E itu disimbolkan sebagai LE. Anda perhatikan simbol ini, kalau ada kurung, E dikasih kurung, itu sama dengan E tidak dikurung. Ini penting karena nanti Anda seperti ini. Berarti kalau ada language E ditambah dengan language F, masih ingat ya, ini ada regular expression, kemudian ditambah regular expression yang lain, maka language itu jadi punya dua. Language dengan regular expression E digabung dengan language dengan regular expression F. Language baru enggak ini? Language baru enggak berarti? Yang ini language baru enggak? Tadi kan kalau ada L digabung dengan M, sedangkan L ini adalah bahasa sendiri, ini bahasa sendiri, itu berarti jadi bahasa ketiga kan? Nah, kalau sekarang L dengan expression E digabung dengan L dengan regular expression F, berarti itu language baru enggak? Tidak. Kan language-nya tetap L posisinya. Hanya regular expression-nya saja yang berbeda. Jadi regular expression itu hanya terkait dengan aturan yang ada di dalam penulisannya nanti. Kemudian di kasusnya kalau ini kita menggunakan concatenate ya, kalau misalkan kita punya language ada regular expression E dan di concatenate dengan regular expression F, itu berarti operasi dengan ini. Nah, operasi matematik banget ya. Perhatikan language dengan regular expression E star yang menggunakan clean, berarti dia sama juga language dengan E dengan regular expression E, tetapi jadi starnya boleh keluar. Secara matematisnya contohnya begini. Bagaimana membuat, sebentar, ini saya close dulu ya. Bagaimana membuat this regular expression property pada language operator yang kita punya. Misalkan di situ ada syaratnya begini. Jika language L itu terdiri dari W dengan sedemikian hingga W itu adalah binary string yang memuat dua konsekutif 0 atau dua konsekutif 1 anywhere. Maka nanti buat 01010101 itu di L. Bagaimana sedangkan untuk W yang di sebelah kanannya itu 10010 itu tidak di L. Kenapa ini ada di L? Syaratnya tadi apa? Tidak memuat dua konsekutif, berarti 0 secara berurutan dan tidak memuat juga, atau tidak memuat dua konsekutif 1. Berarti di situ 00 dan 11 itu tidak diperkenankan. W itu ada di L karena apa? Untuk W yang depan loh ya. Kalau W ini misalkan ini kita kasih W1 lah. Ini yang W2. W1 itu ada di L. 01, 01, 01, 01 itu tidak ada konsekutif 0, tidak ada konsekutif 1. Berarti tidak ada perulangan secara berurutan. Perulangan 0-nya ada, tetapi tidak berurutan. Jadi di situ ada 01, 01, 01. Kan perulangan ya? 01, perulangan 01 kan? Yang tidak diperlukan itu adalah perulangan 00 atau perulangan 11. Sekarang kalau saya punya W3. W3-nya adalah 110101. Ini ada di L enggak? Tidak. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau 11 ini juga konsekutif juga. Jadi kenapa dia tidak di L? Karena ini
nol-nolnya. Kenapa W3 tidak ada di L? Karena satu-satunya. Itu yang jadi masalah di kasusnya kita punya. Kemudian kita akan membangun sebuah regular expression untuk L. Bagaimana caranya membangun regular expression untuk L-nya? Yang pertama adalah case satunya. Ini seperti yang kemarin untuk saya jadikan PR untuk di presentasi yang kedua. Nanti barangkali akan dikumpulkan sesuai dengan tugas di situ sampai kapan nanti Anda selesaikan. Case 1 itu W start with 0 dan panjangnya W adalah even. Start with 0, panjangnya W adalah even. Kemudian yang kedua adalah W start with 1 dan W panjangnya adalah genap. Contohnya, ini contohnya apa? Yang T1 ini contohnya apa? Contohnya apa? 01. Ya kan? Kalau yang kedua ini contohnya apa? 1 dan W is even. Contohnya 1, 0 kan? Terus berikutnya, start with 0, kemudian panjangnya W itu ganjil. Berarti misalkan contohnya 0 gitu. Ya kan? Atau 0, 1, 0. Boleh kan? Ya, itu panjang 3 ya. Ini panjangnya 1. Sedangkan untuk yang dimulai dengan 1 dan panjangnya W adalah odd, berarti di situ 1 bisa, kemudian 101 bisa. Tapi tidak boleh 100 dan seterusnya. Ini caranya membangun regular expression seperti ini. Kita punya case-nya untuk word-nya itu seperti itu. Kemudian yang dilakukan berikutnya adalah contohnya. Regular expression yang kita buat adalah seperti yang saya tulis ini. Di situ adalah W start with 0, kemudian panjang W adalah even. Maka kita gunakan caranya untuk Q1 itu adalah 01 kasih asterik. 01 kasih asterik. Kemudian case B 10 dikasih asterik seperti yang tadi saya contohkan ada di sini. Kemudian yang untuk case C itu adalah 010 seperti yang tadi saya punya, tetapi dia dikasih asterik. Artinya apa? Yang 0 depan itu wajib hadir, yang 10 itu boleh tidak ada. Makanya kalau misalkan untuk yang belakang ini saya hapus, jadi misalkan contohnya ya, untuk yang di kasus ini, misalkan contoh karena ini wajib hadir, posisinya opsional untuk yang belakang, misalkan ini saya coret, berarti 0 kan masih hadir. Out juga kan, panjangnya 1 kan, anggota yang di C juga, di case C juga. Itu contoh yang dimaksud. Jadi untuk berikutnya, dimulai dari 1, tetapi di situ W-nya adalah panjangnya adalah ganjil. Panjangnya adalah misalkan 3 boleh, kemudian ini diulang-ulang juga boleh. Maka nanti kita akan punya expression untuk L-nya adalah 01 asterik ditambah 10 asterik ditambah 010 di situ asterik, kemudian 101 asterik. Itu berarti cara membuat regular expression-nya seperti itu. Jika kemudian kita akan mengintroduksi di situ epsilon, maka regulernya itu bisa kita gabungkan seperti ini. Epsilon plus 1, kemudian 01 asterik, epsilon plus 0. Caranya dari mana itu? Cara mensimplifikasinya. Cara mensimplifikasi. 01-nya diperoleh dari mana? Yang ini. Anda perhatikan di kasus ini. Kalau misalkan epsilonnya ini kita hapus posisinya, kita jadi punya 1, 01, kita punya 1, 01, kemudian di sini 0. Maksudnya nilainya adalah sama seperti yang belakang di sini, yang kita punya. Nanti simplifikasinya kita pelajari di belakang aja deh, cara membuat ini. Setelah kita kenalkan ada operasi di belakangnya. Jadi nanti ini belakangan ya, nanti kita bahas ulang untuk di regular expression-nya. Untuk ini bagian ketika kita simplified. Yang penting pokoknya Anda udah kenal ini dulu. Case yang kita punya. Next. Berikutnya. Dari
prioritas ya. Kalau kita nanti bicara prioritas operasinya, star itu berarti prioritas tertinggi, kemudian concatenate itu prioritas kedua, kemudian plus itu adalah operasi ketiga. Jadi nanti kalau ada star berarti perkalian Anda gunakan itu sebagai paling awal, kemudian concatenate itu yang kedua, operator plus itu yang ketiga. Jadi kalau saya punya 01 star ditambah dengan 1, itu kita sebenarnya bisa menggunakan seperti ini. Itu coordinate antara 0 dengan 1, satunya di star, posisinya ditambah dengan 1. Berarti star itu didulukan, kemudian concatenate berikutnya, baru kemudian dijumlahkan. Maksudnya begitu, secara operasi. Star didulukan, setelah itu dikoncatenate dengan 1, kemudian ditambah dengan 1 di belakangnya. Next. Finite automata dengan regular expression itu kira-kira secara teorema adalah seperti tadi yang disampaikan, bahwa gabungan dari keseluruhan itu adalah regular expression. Kemudian yang kedua, posisinya teorema yang kedua, itu untuk setiap regular expression, itu mestinya ada epsilon NFE, sedemikian hingga nanti LE sama dengan LR. R-nya itu dipakai untuk regular expression R. Next, secara teorema ini, contohnya ya, nanti kalau DFA atau RE recursion yang kita pakai, contohnya. Ini yang kemarin kita punya language L itu misalkan itu adalah W sedemikian hingga W yang memuat 01, memuat 01, contain 01. Jadi boleh 001 boleh, 0010 boleh. Yang kemarin kita buat DFA-nya kira-kira seperti ini. Jadi L adalah maksudnya L-nya adalah W sedemikian hingga W itu konten 01. Jadi hanya memuat 01, maksudnya memuat 01. Ini yang kemarin kita kenalkan DFA-nya. Bagaimana cara membuatnya adalah 1 itu sampai hingga. Jadi kalau untuk Anda perhatikan untuk yang menggunakan repetition loop ini, langsung dikasih tanda ini. Sedangkan 0 yang di sini wajib hadir, loop ini nanti boleh bebas sampai berapapun, kemudian 1 itu wajib hadir, kemudian 0 di sini plus 1 itu tidak wajib hadir, optional. Jadi yang untuk yang di sini, yang ini itu optional. Boleh tidak ada. Boleh tidak ada, tetapi di situ kalau ada juga nanti akan masuk ke dalam language tersebut. Ini regular expression-nya. Bisa dimengerti ya? Jadi loop itu tandanya adalah bisa dipakai untuk kasusnya loop yang di atas ini, itu dipakai untuk kasih tanda star. Kemudian tanpa loop berarti tanpa star, kemudian ini ada loop lagi dengan star lagi, ini ada, karena ada tanda 0,1 berarti kita menggunakan 0 plus 1 star. 0 plus 1 star. 1 boleh dua-duanya. 0 dan 1 boleh, kemudian 1 saja boleh, 0 saja boleh. Makanya di situ menggunakan tanda plus yang dipakai. Next, ini adalah nanti kemudian kalau kita kan seperti ini, kita concatenate saja. Jadi kita secara keseluruhan. Jadinya adalah 1 star, 00 star, 101 star. Itu berarti ini regression-nya kan yang di sini adalah DFA-nya. Hati-hati ya di kasus nanti ya. Jadi kalau ada tanda star-nya itu berarti loop, tanda star itu berarti loop, kalau yang tidak ada tandanya itu berarti bukan loop. Language-nya apa? Language-nya sama apa beda? Language ini kan?
Sama kan? Lah ya, language-nya untuk DFA sama. Berarti kalau kasusnya itu language-nya yang di atas itu. Contohnya berikutnya. Bagaimana konstruksi regular expression ke E atau epsilon NFE? Yang pertama adalah satu. Berarti yang wajib hadir yang mana dulu? Yang wajib hadir ini ya. Jadi di tingkatan ini yang wajib hadir adalah 01. Nanti Anda perhatikan di 01-nya. Kalau kita mengkonstruksi NFE-nya, berarti kalau di kasusnya berarti 01 itu nanti tidak wajib hadir posisinya, tapi ini karena ada melibatkan epsilon, berarti di awalnya harus ada epsilon. Nah ini, epsilon seperti ini, kemudian ada 01, ini tidak wajib hadir posisinya sebenarnya, tapi ini kita akan mengkonstruksi ENFE. Terus next, E lagi posisinya, jadi 01 ini, 01, 0 plus asterik ini sebenarnya berarti 0 boleh, 1 boleh, tetapi pada state yang berbeda. Kemudian nanti diteruskan dengan, kira-kira diteruskan dengan apa? Ini kan sudah start awal ya. Diteruskan dengan apa? Diteruskan dengan 01 ini kan. 01 ini kan hadir. Berarti yang ke sini adalah 0, berikutnya adalah 1. Jadi kalau Anda teruskan di situ dikasih 01-nya sendiri adalah 01, sama seperti tadi yang saya sampaikan. Terus berikutnya lagi adalah, karena di situ bentuknya loop, bentuknya seperti ini lagi. Tinggal diulang lagi. Jadi kalau 01 plus 1 asterik, nanti bentuknya seperti ini ya. Bentuknya epsilon value-nya. Kalau yang dari start itu epsilon berarti yang ke akhir. Kalau dari yang akhir itu epsilon berarti ke awal lagi. Ada loop semacam itu. Next. Ekspresi di kasusnya regular expression, nanti ada algebranya, jadi ada komutatif. Jadi kalau ada E ditambah dengan F, berarti itu jadi F ditambah dengan E. Tadi seperti yang barangkali kita punya tadi, kita bisa bolak-balik. Terus kemudian kita punya asosiatif juga. Asosiatif itu untuk perkalian concatenate maupun untuk penjumlahan. Jadi kalau nanti Anda punya operator penjumlahan, di kasus sama seperti kalau Anda menggunakan asosiatif biasa. Yang nanti agak sedikit beda di bagian ini. Yang ini identity ya. Jadi kalau ditambah dengan himpunan kosong itu adalah E sendiri, tetapi kalau epsilon dikalikan dengan E, di concatenate ini maksudnya ya, di concatenate dengan regular expression, itu nanti hasilnya adalah E. Concatenate itu nanti biasanya kalau di dalam sehari-hari disimbolkan sebagai spasi, kosong, nggak ada nilainya. Jadi nanti kemudian ditrim yang dipakai. Sedangkan annihilator itu membuat nihil. Nihil itu kan kosong. Jadi kalau di concatenate kosong dengan regular expression maka nanti dia akan menjadi kosong. Kalau di concatenate ya dikalikan lah ya. Kalau dijumlahkan dia akan jadi ini. Tetap maksudnya union. Ini sama seperti union kalau dalam kasus set. Sedangkan ini adalah seperti intercept posisinya. Kalau dalam kasus set. Next. Perhatikan di distributifnya. Distributif itu ada perkalian concatenate, di dalamnya adalah EFG, itu berarti EF plus EG sama, yang bawahnya juga sama. Kemudian idempotent itu berarti E ditambah E adalah sama dengan E, karena tidak menimbulkan bahasa baru, tetapi kalau bukan baru, regular expression yang baru. Tapi kalau EF itu nanti jadinya FE, jadi bentuknya komutatif. Kalau yang ini jadi sama dirinya sendiri. Karena regular expression yang sama. Nah ini yang perlu Anda perhatikan. Clean closure-nya. Kalau dikasih asterik 2 kali, itu sama dengan dikasih asterik 1 kali. Sama aja. Jadi asterik dari clean closure dari posisinya E asterik itu sama dengan E asterik sendiri. Sedangkan untuk tadi sudah disinggung sebentar,
di depan bahwa himpunan kosong asterik itu adalah epsilon. Sedangkan epsilon asterik adalah epsilon. Yang tadi loh, L anggotanya epsilon, maka L asterik itu sama dengan epsilon. Tadi yang kita sudah singgung di depan. Kemudian E plus itu adalah sama dengan EE epsilon. Jadi ini cara penyederhanaan yang di depan tadi. Jadi nanti kalau ada E plus di situ, berarti kita punya EE epsilon. Kemudian E tanda tanya, itu berarti kita menjumlahkan epsilon dengan E, regular expression E. E tanda tanya itu berarti menjumlahkan epsilon dengan E. Sekarang kita punya contoh. Ini benar apa salah? Enggak, ini ditanya. Let R dan S adalah two regular expression, then bagaimana dengan R star? Ini benar apa enggak? True or false? True ya. Buktinya tadi kan kita punya E asterik itu adalah sama dengan E ya. Asterik saja ya, satu aja. Jadi posisinya kita tinggal kalikan saja. Nanti sederhanakan di situ R asterik dengan asterik sendiri satu dulu. Ini adalah sama dengan R asterik. Maka di situ kita punya R asterik itu adalah sama dengan R asterik dalam kurung asterik. Karena dari sini ya, dari satu ini. Kan? Kamu kita bisa sederhanakan jadi R asterik. Dari satu juga kita punya sederhanakan seperti itu. Asteriknya operasikan dulu, yang dalam dioperasikan dulu. Yang kedua sekarang. Bagaimana itu? Betul apa salah? Betul atau salah? Dari sifat yang mana tuh? Tadi kalau nggak salah ada ya yang di awal. Di awal kayaknya ada deh. Di set sebelumnya. Nggak ada. Tapi barangkali dari sifatnya. Sifatnya nggak ada ya. Sifatnya nggak ada ya. Nggak ada kan? Khususnya nggak ada. Terus kemudian di kasusnya yang di sini juga nggak ada. Tanda plusnya idempotennya juga nggak ada. Anda perhatikan di kasus yang di sini. Tidak ada juga. Yang kita punya nggak ada. Terus berarti kalau ini benar apa salah? Yang kedua ini benar apa salah? Benar apa salah? R ditambah S asterik berarti R asterik ditambah S asterik, betul apa salah? Ada sifatnya. Sifatnya ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti berarti false atau true? False. Nanti kita coba ya. Nanti Anda coba untuk pikirkan di ininya. Kita akan coba secara alternatifnya. Kalau yang ini sudah saya buktikan tadi. Untuk nomor 2, Anda cari sifatnya kalau barangkali ini. Ini jawabannya saya false ya. Ini saya jawabannya true. Nanti kalau misalkan ada kekeliruan, nanti kita koreksi di pertemuan berikutnya. Next. Bagaimana dengan ini? Bisa kah? Silakan nanti cari jawabannya ya. Ini jadikan untuk activity yang kedua. Jadikan PR ya. Jadikan homework untuk yang nomor 3. Nanti untuk nomor 2 nanti kita buktikan minggu depan. Selesai materi terkait dengan regular expression-nya.
materinya hanya sampai itu aja. Algebraic law regular expression itu kasusnya yang nanti kita pakai untuk di materi terakhir. Videonya nanti akan saya share sekalian. Jadi ini yang Anda perhatikan untuk di kasusnya, untuk false-nya. Nah, ini di depan tadi sudah ada cara penyederhanaan, tetapi silakan ada informasi bagaimana mengerjakan ini. Menggunakan alat bantu apapun terserah. Jadi Anda boleh nanti search untuk menyelesaikan itu apakah memang benar seperti itu. Kalau tidak, kalau ini jawabannya false, misalkan ini jawabannya false, yang benar bagaimana? Yang benar bagaimana? Untuk maksudnya untuk yang kiri itu yang benar bagaimana? Yang kiri itu penyederhanaannya, simplifikasinya, atau barangkali Anda nanti kan boleh menggunakan misalkan distribusi kan ya. Distribusi asosiatif tadi ya. Nah, menggunakan sifat-sifat itu bagaimana hasilnya, resultnya. Nanti tolong dikerjakan untuk yang nomor 3 itu. Kalau jawabannya false, jawabannya true ya sudah. Tinggal Anda buktikan bahwa itu true. Itu aja. Ada pertanyaan? Expression ini. Ada satu catatan menarik yang Anda pikirkan adalah itu selalu bisa dibuat regular expression-nya. DFA selalu bisa dibuat regular expression-nya. Pertanyaan saya, regular expression selalu bisa dibalik jadi DFA. Nanti coba Anda misalkan punya tadi, kita punya plus 1, kalau 0 plus 1 nggak mungkin ya, di kasus ini nggak bisa. Nanti coba Anda yang Anda create sendirilah ya. Terus habis itu Anda coba buat DFA-nya. Ya, epsilon NFA kan bisa. Tadi kan bisa ya, epsilon NFA dia bisa. Tetapi kalau bagaimana kalau di DFA-nya? Selalu ketemu enggak? Itu Pak. Kalau Anda perhatikan dengan presentasi terakhir minggu yang lalu, bahwa epsilon NFA itu tidak selalu ditemukan DFA-nya. Nanti Anda bisa bahwa regular expression itu mestinya, ini saya kasih clue. Clue-nya adalah presentasi di akhir minggu yang lalu. Bahwa setiap epsilon NFA tidak selalu ditemukan DFA-nya. Tetapi kalau DFA selalu ditemukan NFA-nya dan otomatis epsilon NFA-nya ketemu juga. Dari presentasi yang terakhir kemarin. Saya pikir cukup, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri, sampai jumpa lagi minggu depan di materi terkait dengan regular language lagi. Sambil kita nanti cocokkan untuk penugasannya ya, supaya kita benar-benar paham terkait hasilnya seperti apa. Assignment-nya nanti saya taruh di Spada. Pokoknya yang penting Anda kerjakan dulu sampai minggu depan mungkin ya, supaya kita bisa bahas dua-duanya. Yang PR yang minggu yang lalu sama yang ini. Nanti saya buat assignment yang 2 berbeda. Silakan kerjakan silakan Anda kerja, habis itu Anda kumpulkan.